bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota setiap bulan 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Demikian. Tapi kalau angka 50 jutanya itu didapatkan dari mana sih Bang? Ada yang bilang kan dari Menkyu, ada bilang dari Setjen atau seperti apa? Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu, biasanya diputuskannya di Menkyu, tapi kemudian usulannya kemungkinan dari Sekretariat Jenderal dengan hitung-hitungan harga sewa rumah di Jakarta untuk selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Oke, jadi jelas ya bahwa itu adalah untuk sewa selama 5 tahun. Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota setiap bulan 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan
November 2025 itu yang 50 juta udah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Demikian. Tapi kalau angka 50 jutanya itu didapatkan dari mana sih Bang? Ada yang bilang kan dari Menkyu, ada bilang dari Setjen atau seperti apa? Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu, biasanya diputuskannya di Menkyu, tapi kemudian usulannya kemungkinan dari Sekretariat Jenderal dengan hitung-hitungan sewa harga sewa rumah di Jakarta untuk selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Oke, jadi jelas ya bahwa itu adalah untuk sewa selama 5 tahun.